Dim, Kenapa? ini si Rifki mau join atau enggak? Ketahu belum ada balasan? Masih tidur kayaknya deh. Iya, kayaknya. Enggak apa-apa kali ya kalau misalnya berdua gini. Gak apa-apa. Zil, nanti bakal ngebahas apa aja ya? Apa ya? Mau yang itu aja. Iya kayaknya yang itu sih paling sama. eh tapi paling penting itu sih, paling itu doang deh. Kalau misalnya nanti paling nanyain judul udah oke atau belum gitu. Oke, oke. Dim, email kamu apa, Dim? Buat apa emangnya? Ini mau nyoba invite. Kalau misalnya bikin apa namanya jadwal gitu harusnya ada email sih. Tapi kenapa Bu? Tapi kenapa Bu Bentar Irma aku nggak dapat kirimin. emailnya? Aku Soalnya aku kirim udah email aku. boleh. Iya. Hmm. Coba masuk nggak Dim di email? Bentar. Masuk, Zil? Masuk kan? Iya. Kenapa Bu Irma nggak masuk ke invitationnya? Invitation.
Halo. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi. Kalian cuma berdua. Iya, Bu. Rifkinya belum ada kabar, Ibu. Oke. Ya, gimana guys? Gimana, Dim? Jadi, Bu, kita KP-nya di PLN UID Jabar. Ngambil Mm-mm. topik itu pengembangan perangkat lunak, Bu. Jadi Mm-mm. kita tuh bakal Buat apa? bikin website buat divisi humasnya, Bu. Mm-mm. Divisi humasnya tuh websitenya isinya apa? Nah, kita tuh udah ngerencanain yang pertama tuh ada profil humasnya, company profile buat humasnya, terus Mm. dokumentasi siaran pers atau beritanya, Bu, Mm-mm. Terus, sama statistik di halaman adminnya nanti ada statistik jumlah beritanya, Bu. segitu doang. Iya, Bu. Untuk rencananya masih segitu sih, Bu. Oke, satu, nggak ada data transaksional yang dilakukan di dalam sistem itu. Sistemnya satu alur, jadi admin upload, orang bisa lihat. Berarti nggak ada proses transaksional di situ. Dua, skupnya terlalu kecil untuk kerja praktik. Hmm. Kalau Ibu ada saran nggak Bu biar ada transaksionalnya itu seperti apa ya Bu? Nggak tahu. Aku nggak tahu di sana, di si Humas itu mereka seperti apa proses bisnisnya, apa yang mereka sering lakukan di kegiatan sehari-harinya. Apakah Humas itu juga ada kaitannya dengan eh, keluhan atau apa? Nah, aku nggak tahu. Jadi aku belum bisa kasih saran. Oh, iya sih Bu, karena belum ketemu lagi sama bagian humasnya. Oke, jadi menurutku sekarang yang harus kalian lakukan untuk pengembangannya udah tahu mau pakai apa? Pengembangannya kita mau pakai React, Bu. Depannya, belakangnya, Belakangnya mau pakai PostgreSQL sama pakai database-nya. Supabase. Kalau Ya, backend-nya, depan React backend-nya apa? Golang atau apa? ya kemungkinan pakai Golang, deh, Bu. Oke. Iya, apalagi pakai Supabase, terus kalian pakai itu lagi. Pakai Lovable. Ya, seminggu juga jadi itu mah. Janganlah. Jadi gini aja. Satu, kalian coba list apa aja sih yang perlu kalian prepare secara teknis di kerja praktek ini. Jadi misalnya kalian punya list 10 nih, apa aja sih yang harus kalian kuasai terlebih dahulu ya eh, di teknis gitu untuk bisa menunjang KP. Yang namanya pengembangan perangkat lunak pastikan dimulai sesuai dengan proses SDLC. Jadi kalian bayangin tuh di proses SDLC ada apa aja, kalian perlu memperdalam apa aja. Jadi paling enggak saat nanti sudah mulai kerja praktik, kalian sudah tahu dan sudah punya basic gitu ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi misalnya, oke, gue mau lakuin requirement gathering. Pakai apa caranya? Oke, pakai wawancara. Wawancara tuh seperti apa? Kita misalnya ya ini atau seperti apa pertanyaan apa aja yang harus aku siapin. Nanti di wawancara harus siapin misalnya berita acara wawancara, berita acara observasi misalnya kalau observasi, kalau FGD misalnya seperti apa. Nah, itu coba kalian list apa aja sih yang perlu kalian eh apa namanya? pelajari dan hatamin lah dalam tanda kutip sebelum KP ini berjalan. Karena kan KP-nya masih lama ya, 2 mingguan lagi ya.
Iya betul Ibu. Tanggal kapan sih? Ah, 14 ya. Agustus. Oke, nah harusnya sih si list-list tersebut yang dalam tanda kutip kayak kalian belajar gitu ya, untuk mendukung KP-nya kalian itu harus beres sebelum 14 Agustus. Satu itu secara teknis dan non teknis. Jadi kalian masukin ke semuanya ke list, kasih due date-nya, nanti listnya share ke aku. Kalau dalam pekerjaan kerja prakteknya mau dibagi pekerjaannya bertiga, jadi atau kalian mau bareng-bareng semuanya dalam setiap tahapan bertiga, ya berarti di situ juga bisa dibagi atau bisa kalian pelajari bersama-sama. Tapi paling enggak saat proses KP, ya kalian udah ready dulu gitu. Kebayang nggak? Iya, kebayang, Bu. Itu satu. Jadi aku minta itu dulu supaya kalian tahu apa aja sih yang harus kalian persiapkan. Yang kedua, kalian cari di internet tupoksi dari humas PLN itu apa aja. Nanti sebenarnya dari tupoksi tersebut kalian bisa rangkai gitu ya. Paling enggak kalian mau buat sistem apa sih buat si humas PLN. Jadi base-nya dari tugas dan fungsinya dia. Nanti kalau misalnya kalian udah dapet tugas dan fungsinya, entah dari Renstra, entah dari apa internet cari-cari gitu ya, atau GPT apa yang pasti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalian bisa buat usulan, misalnya, oke Bu, ini ada nih Bu, tupoksinya kayak gini. Nah dari tupoksi ini kayaknya kita bisa buat begini, 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 misalnya gitu. Nanti kalian share juga tuh si tupoksinya ke aku, kalian ceritain ke aku. Nanti dari situ harusnya aku bisa kasih masukan ke kalian untuk buat apa. Tapi kalau harus aku yang cari tupoksinya, aku nggak bisa. Jadi harus kalian tuh yang, maksudnya dari kalian yang akan mengusulkan kayak tadi. Nanti aku bantuin, ini nanti ke sini, ini ke sini gitu. Oke? Iya Bu. Oke, Oke, jadi Ibu. ada dua PR ya yang harus kalian kerjakan. Ya tadi buat listnya, tapi bukan hanya dibuat listnya, tapi dikerjakan juga. Nah, untuk bisa dukung kalian kerjain KP. Terus yang kedua tadi cari tahu dulu tentang Humas PLN. Kenapa aku bilang harus cari tahu? Supaya nanti pas kerja prakteknya dimulai, kalian juga nggak belah-belah di sana. Oh, kalian tuh udah tahu bahwa si Humas PLN itu, nah, di dalamnya itu ngerjain A, B, C, D, F, G, misalnya gitu. Itu masuk ke sana lewat siapa? Lewat. Lewat lewat Rifki, Bu. Ya, coba tanya sama Rifki, siapa tahu dia punya buku pensranya, atau misalnya ya tadi tuh poksinya gitu, atau apa. Oke. Jadi nanti kalian bisa bisa pelajari dulu gitu. Jadi begitu kita mau masuk ke sebuah rumah baru gitu kasarnya ya, kita cek dulu dia lokasinya di mana, dia di dalamnya ada apa aja, biar pas masuk tuh kita udah tahu harus nempatin dirinya di mana. Namanya orang IT, pasti kan kita berubah-berubah ya. Kalau misalnya kayak kerja di konsultan IT gitu ya, hari ini ngerjain project A, besok B gitu ya. Nah, itu harus tahu juga termasuk istilah-istilah yang sering dipakai sama PLN. Kan pasti mereka punya istilah-istilah nggak tahu ya, kayaknya kalau PLN mungkin KWH apa gitu yang eh, nggak terlalu familiar sama kita. Itu juga kalian harus harus coba detailin tuh. Jadi begitu mereka nanti saat requirement gathering misalnya mereka bilang, iya misalnya ya aku nggak tahu ya PLN apa misal gitu, ini saat ya nanti KWH-nya segini, kalian kan oh KWH tuh ini, karena aku juga gitu misalnya aku ngerjain nih di pemerintahan terus mereka bilang eh Raksi katanya gitu. Ah maaf Pak, Raksi itu apa ya? Karena aku emang nggak tahu itu tuh apa, dan itu adalah istilah yang mereka sering pakai di keseharian mereka. Tapi kan gue nggak tahu gitu. Nah paling enggak kita meminimalisir yang istilah-istilah umum lah yang ada di sana. Sisanya kalau memang ya belum tahu itu apa, ya ditanyakan aja nanti pas saat requirement gitu. Jangan catat-catat tapi nggak tahu gitu itu tuh apa gitu sih menurut aku. Jadi kalian coba ya khususnya tadi cari dulu tuh tupoksinya, coba tanya-tanya di AI kalian mau buat apa.
gitu. Maksudnya websitenya kebayangkan maksud aku ada transaksionalnya gitu, ada proses ininya kebayangkan. Kebayang, Bu, Jadi kebayang. uh nah nanti habis itu diskusiin lagi sama aku detailnya kayak gimana. Oke, Bu. Nah, Mau terus, masukin ini misalnya transaksinya kan sebenarnya bisa dari customer ke dalam atau misalnya mau dipakai di dalam, mau ditambahin misalnya AI driven misalnya atau apa juga kan bisa tuh sekarang mah. Misalnya kalian mau buat eh kayak chatbot gitu ya pakai AI tapi untuk masyarakat. Misalnya ada satu fitur kayak gitu gitu. eh, Misalnya jadi kayak KMS, masyarakat nanya apa, nanti dijawabnya sama sistem, misalnya gitu. Ya aku nggak tahu sih, makanya harus tahu dulu dia eh tupoksinya seperti apa. Nanti dari situ baru kita bisa detailin, kita bisa cari-cari yang, oh iya kita bisa tambahin ini, bisa diiniin, diituin gitu. Oke? oke, Bu. Oke, nanti kalau misalnya udah dapet eh apa namanya ya tadi tupoksinya ya sama list-list yang harus kalian kerjakan dan lain-lain, semuanya dilempar aja di grup kita ya. Oke, Bu. Sama ini, Bu, aku mau Hmm. tanya juga. Kan di PLN ini kemarin tuh kita kontraknya di tanggal 14 Agustus sampai di Mm-mm. 14 September kan, Bu? Mm-mm. Nah, di tanggal 17 Kenapa cuma Agustus, sebulan? iya, Ibu, nggak bisa karena udah banyak waiting list gitu, Bu, di PLN-nya sendiri. Oh ya udah kalian berarti tulisnya 14 Agustus sampai 14 September itu offline. Ya. Sisanya kalian tulis online aja, tapi harus memenuhi pekerjaan si 200 jam plus-plus itu ya, Oh, jadi kita bisa offline gitu ya, Bu, nambah offline. nambah online. Tapi itu perlu dikonfirmasi ke perusahaannya atau enggak, Bu? Ya karena kalau cuma 1 bulan kalian nggak memenuhi kriteria kerja praktiknya, Oh, kan nggak bisa 1 bulan kan nggak 200 jam. iya, Ibu, makanya itu. Karena kalian nanti akan buat timesheet kayak gini nih, aku liatin ya punya temennya. Mhm. Ya, timesheetnya terserah. Yang pasti sih ada kayak gini. Jadi tanggal berapa, terus kalian ngerjain apa, jam mulainya, jam selesai. Tuh, kalau aku masukin tambahan, berarti kan total kerjanya berapa. Hmm. Terus nanti ada misalnya bukti foto atau bukti apa dalam setiap hari, bukti pengerjaan. Kalian masuk-masukin nih ke sini. Nah, ini semua kalau ditotalin, ini harus minimal 200 jam. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau mau ditambah, ini udah ada nih, kerjanya apa? Onsite atau remote? Nih, mereka WFH nih, ya kan? Ya nggak apa-apa, tulis aja WFH. Tapi kan kalian kerja. Jadi Hmm. maksud aku totalnya harus tetap 200 gitu. Misalnya gitu ya. Nanti Ibu, kerjaan yang ngapain aja, ya kalian, eh apa namanya, detailin gitu. Dari tanggal berapa? Berarti 14 Agustus. iya, Pasti harusnya lebih sampai 14 September. Nanti sisanya remote, remote, remote gitu misalnya. oke. Oke deh, Bu. Nah, nanti timesheetnya juga siapin. Jadi kalian siapin satu drive, di mana nanti drive-nya sharing juga sama aku. Jadi semua dokumen-dokumen, paper-paper,
Tadi timesheet, hasil kalian observasi dokumen, semuanya masukin ke situ. Hmm. Oke, Ibu. Nanti si link drive-nya kalian share di grup, terus ditaruh juga di description. Jadi nanti kalau aku pengen cek, aku bisa cek ke situ juga. Oke, siap, Bu. Nah, selama proses kalian kerja praktek di sana, kalau bisa sih sambil bimbingan juga sama pembimbing akademik di kampus, supaya bisa ada arahan gitu nanti dari pembimbing akademiknya seperti apa. Ibu. Hmm, Dim, Oke. Dimas ada yang mau ditambahin gak, Dimas? Udah cukup sih dari aku. Hmm. Ya nanti kabar-kabarin aja di grup kalau yang tadi kalian udah detailin gitu ya. Oke, Gak apa-apa Bu. kalau misalnya kalian mau nanya atau apa, eh gak harus zooman gitu atau gak harus ketemu karena basicnya kalau chat aku bisa relatif lebih cepet bales. Kecuali kalau aku nggak bales dalam 1 hari, kalian WA lagi. Biasanya aku udah buka tapi aku lupa bales atau ke skip karena ngerjain yang lain, jadi nggak kebales gitu. Tapi kalau WA harusnya aku bales. Jadi kalau misalnya mau nanya yang, Bu, boleh nggak sih Bu kalau gini gitu. Nah, nggak perlu ajak bimbingan online atau offline. Jadi di grup aja. Tapi kalau misalnya kalian, Bu, kayaknya kita perlu Zoom deh atau perlu offline deh Bu, soalnya ada yang mau kita liatin atau misalnya kita diskusiin. Nah, itu baru kita janjian ketemu ya. Ibu. Terima Oke, kasih banyak ya, Bu. Ibu. Oke, ya udah Oke. thank you ya guys. Oke, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih. Tuh. Ngerti nggak, Dim? Aku jujur ngertinya di poin kedua doang. Katanya sih kita harus bikin list teknis apa aja yang harus Disiapin ya. dikerjain. Mm-mm. Hmm, kayak di setiap observasi kita bikin berita acaranya kayak gimana gitu. Iya, ya. Sebenarnya, berarti kalau misalnya yang tadi tuh, yang range waktu tadi, kalau misalnya Hmm, itu tetap harus konfirmasi ke perusahaan ya kan? Maksudnya tetap harus ada apa ya? Kan harus ada omongannya bukti gitu. kan? Kayak pengen Iya ketemu sih. gitu loh sama orang humasnya langsung. Iya harus ketemu dulu ini mah. Iya, iya semoga kayak tanggal 13 gitu ya. Langsung bisa ketemu Iya. gitu. Tapi menurut kamu mending di hari pertama kita langsung nanyain boleh WFH atau enggak setelah 14 Agustus atau gimana? Atau ngedeketin Kayaknya, dulu si humasnya? iya kayaknya perlu deket dulu deh kayaknya kalau ini. Iya, Iya, gak bisa tiba-tiba langsung gitu kayak, siapa nih gitu. iya sih. Ya udah kalau gitu. Mau ikut WFH nggak, Dim? Di mana? WFC, sorry. Di mana? Nggak tahu nih. Aku ada 3 pilihan sih, ntar aku kirim deh. Hmm. Kalau kamu mau ikut, aku kirim. Siapa aja emangnya? Habis. Peace doang. Ya baru habis doang yang ngebales. Jadi nanti aku kabarin Zel. Oke, oke. Ini recordnya nanti aku kirim dia di Google Drive aja ya. Iya boleh. Tuh nanti Oke. aku bikinin G Drive-nya aja. Oke. Bukan udah ada? Oh iya ya. Udah, udah. Oke deh. Oke, Makasih aman. ya. Yo, terima kasih juga.